Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin dengan NIM 212.101070037. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS fikih, yang dimana saya akan menjelaskan sejarah fikih dan aliran-aliran fikih, sumber fikih, dan juga riba. Sebelum kita masuki sejarah fikih, kita harus mengetahui fikih itu apa. Fikih itu merupakan produk nalar dari mujtahid ketika mereka berusaha menggali hukum amaliyah dari nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah fikih dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Yang pertama itu fikih pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, fikih mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke dalam perwujudan. Sumbernya itu dari Al-Quran, dan masa ini disebut periode risalah. Pada masa ini permasalahan-permasalahan diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Fikih pada masa Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua periode. Yang pertama itu periode Mekah dan periode Madinah. Nah, periode Mekah ini ketika Nabi Muhammad SAW menetap dan berkedudukan di Mekah selama 12 tahun beberapa bulan. Sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi hingga beliau hijrah ke Madinah. Yang kedua itu periode Madinah. Periode Madinah ini ketika Nabi Muhammad SAW telah hijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fikih pada masa sahabat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat menyelesaikan persoalan-persoalan baru, mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Disebabkan keduanya itu adalah sumber hukum Islam saat itu. Yang ketiga, fikih pada zaman tadwin dan taklid, di mana tadwin adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam menjadi faktor utama dalam mendorong perkembangan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya penerjemahan buku-buku Persia, Romawi, Yunani, dan sebagainya ke dalam bahasa Arab. Sedangkan taklid, masa ketika melemahnya para ulama, ketika semangat dalam melakukan ijtihad mutlak dan mereka kembali pada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistibahan hukum dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang keempat, fikih pada masa tokoh dan mazhab. Masa ini fikih mengalami perkembangan sangat besar dan melahirkan mazhab-mazhab yang besar pula. 4 orang imam telah melahirkan mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka disebut mujtahid. Kehebatan mereka dalam memahami dan mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis membuat dunia fikih saat ini berada dalam kemajuan yang menakjubkan. Yang kelima, fikih pada masa modern. Fikih pada masa modern bisa disebut modernisme atau pembaruan, di mana pengertian dari modernisme atau pembaruan adalah paham yang berusaha melakukan aktualisasi kembali sesuatu yang dianggap aktual menjadi tidak aktual lagi. Bila dikaitkan dengan hukum Islam, modernisasi diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan interpretasi ulang terhadap pemikiran hukum Islam generasi mujtahid terdahulu. Selanjutnya, jenis-jenis aliran fikih. Yang pertama itu aliran Syafi'iyah. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Imam
Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusul usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Yang kedua, aliran Hanafiyah, di mana aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Yang keempat, aliran Mutaakhirin. Mutaakhirin adalah gabungan dari aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah. Pemikiran yang diterapkan pada aliran ini adalah para ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua aliran tersebut. Selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam muttafaq dan muttalaf. Yang pertama itu sumber hukum Islam mutlak atau disebut disepakati. Yang pertama itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, seperti yang kita pelajari sampai sekarang. Yang kedua itu sumber-sumber hukum Islam muktalaf atau tidak disepakati. Yang pertama itu istihsan, maslahah mursalah, istihab, adat kebiasaan atau urf, syar'u man qablana, mazhab sahabi, syad al-zariyah. Selanjutnya hubungan fikih dan syariat. Hubungan antara keduanya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariat merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pembahasan terhadap syariat. Selanjutnya, perbedaan fikih dan syariat. Pengertian syariat sendiri adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Sedangkan fikih, pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terhadap dalam kitab-kitab fikih. Tadi sudah dijelaskan fikih, sekarang terdapat usul fikih, di mana usul fikih bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan dari dalil-dalil kasus per kasus. Perbedaan fikih dan usul fikih ini kita dapat disimpulkan fikih itu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum aktual, sedangkan usul fikih ilmu tentang aturan dan pembahasan yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang riba. Riba menurut bahasa adalah tambahan atau az-ziyadah, sedangkan menurut istilah adalah tumbuh atau besar. Namun bukan semua yang tumbuh merupakan riba, sebab zakat memiliki pengertian tumbuh dan berkembang. Namun hal ini bukan termasuk riba. Pengertian riba menurut 4 mazhab. Yang pertama itu mazhab Hanafi. Riba adalah kelebihan yang dilakukan pembeli dan penjual di dalam tukar menukar imbalan. Yang kedua, mazhab Syafi'i. Riba adalah adanya imbalan pada transaksi yang diketahui takaran dan ukuran pada saat transaksi, atau adanya penundaan saat penyerahan kedua barang yang ditukar salah satunya. Yang ketiga, mazhab Maliki. Riba menurut mazhab Maliki hampir sama dengan mazhab Syafi'i, namun suatu yang membedakan ialah ilat transaksi yang tidak kontras pada bahan makanan yang bisa tahan lama. Dan yang terakhir, mazhab Hambali. Riba adalah barang tertentu yang dapat ditukar dengan jumlah yang berbeda, dan akan terjadi riba bila dilakukan secara tidak kontan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.